Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di channel Bantu Bisnismu. Dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang pengiklanan. Kenapa sih kita sudah sering beriklan, tapi hanya sedikit orang yang merespon? Kenapa sih kita sudah sering masang iklan di media sosial maupun media umum, baik seperti koran, majalah, radio, ataupun di media sosial seperti Facebook, Instagram, tapi cuma sedikit orang yang bertanya, hanya sedikit orang yang berkunjung. Dampaknya cuma sedikit. Kenapa? Nah, akan kita bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Oke, Anda sudah beriklan, tapi yang datang cuma sedikit, dampaknya cuma sedikit. Nah, masalahnya di mana? Jadi begini teman-teman sekalian, jika kita dalam berbisnis ya, mau beriklan, ibaratnya kita ini adalah seorang pemancing dan ingin memancing ikan. Nah, memancing ikan itu, sebelum kita mancing ikan, kita harus tahu dulu pertama, ikan apa yang mau kita pancing, ya. Kedua, kesukaannya itu apa. Terus ketiga, dia di mana sering berkumpul. Nah, itu kita harus tahu dulu teman-teman sekalian. Nah, sama juga ketika kita mau mengiklan. Pertama kita harus tahu dulu target pasar kita ini siapa. Terus habis itu di mana dia berkumpul dan kesukaan mereka itu apa. Kita harus tahu dulu. Lalu yang berikutnya juga kita harus punya jangka waktu. Ya, jadi kalau misalnya Anda dalam memancing ikan dalam satu waktu tertentu itu tidak dapat menghasilkan hasil, maka segera dievaluasi. Berarti langkah Anda salah, cara Anda salah, harus segera dievaluasi kembali. Jadi kalau misalnya beriklan juga seperti itu teman-teman sekalian. Ketika Anda beriklan harus ada jangka waktunya. Nggak bisa Anda cuma beriklan tanpa ada jangka waktu sehingga iklan tersebut tidak bisa diukur. Nah, di sini kami akan memberikan contoh beberapa pengiklanan kami yang cukup berhasil. Seperti teman-teman lihat dari gambar ini. Pertama, dalam pengiklanan itu gambarnya harus menarik, medianya harus menarik, dan gambarnya juga harus menarik. Ya, jadi orang hanya punya waktu sedikit untuk melihat ini promosi ini, brosur ini, ya ini menarik apa enggak. Itu orang hanya punya waktu sedikit banget, paling cuman 3 detikan. Contoh kayak gini, misalnya Anda lagi jalan-jalan ke mall dan ada yang bagian brosur kepada Anda, misalnya brosur perumahan, brosur mobil. Anda hanya punya waktu sedikit untuk melihat. Pertama, memastikan bahwa Anda butuh nggak produk ini. Kedua, kalau misalnya Anda mungkin butuh, tapi kalau misalnya desainnya kurang menarik, maka Anda tidak akan bisa melihat isinya. Anda sudah melihat desainnya dulu. Jadi pertama kali pastikan desainnya menarik. Dan harus eye-catching, berarti harus ada sesuatu yang menarik pandangan. Contoh di sini adalah brosur penawaran wedding. Seperti dilihat di sini, peraganya harus menarik ya, yang laki ganteng, yang perempuan juga cantik. Berikutnya, orang kalau sudah tertarik melihat brosurnya, mereka akan melihat isinya, melihat kontennya. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik bisnis harus menaruh value-nya di dalam konten, di dalam brosurnya. Jadi sebagai konten itu harus gede, jangan bertele-tele lah, nggak usah terlalu banyak detail dan lain-lain. Cukup apa saja yang penting, yang ingin kita sampaikan, masukkan ke situ. Karena orang hanya punya waktu sedikit untuk membaca. Ya, jadi tadi dia punya waktu sedikit untuk melihat, lalu dia hanya punya waktu sedikit untuk mencerna. Betul-betul dia butuh nggak produk ini. Kalau dilihat di gambar ini, ada penawaran yang cukup menarik ya. Nikahan cuma 2 jutaan. Nah, langsung hanya 2 jutaan saja, itu value-nya. Untuk value-value yang lain, itu nanti belakangan aja. Yang penting eye-catching dulu. Orang pingin menghubungi. Gimana caranya orang pingin menghubungi? Oleh karena itu, langsung dikasihkan penawaran yang menarik sekalian. Kalau misalnya Anda punya value yang lain, misalnya ada jaminan, terus habis itu tepat waktu, kerjanya cepat dan lain-lain, dan itu memang keunggulan di produk Anda atau di jasa Anda, ya cantumkan di brosur. Ya, cantumkan di pengiklanan. Pastikan pengiklanan yang Anda sampaikan kepada calon konsumen itu tidak bertele-tele dan mereka dengan mudah bisa menghubungi Anda. Oleh karena itu di pengiklanan juga harus dicantumkan nomor kontak Anda, kantor Anda. Jangan lupa bahwa dalam pengiklanan juga dicantumkan batas waktu. Ya, kalau misalnya gini, Anda mengiklankan sesuatu pasti butuh biaya kan, kalau misalnya jangkauannya meluas. Misalnya Anda nyebar brosur, paling tidak Anda harus nyetak, terus habis itu Anda harus bayar orang. Kalau misalnya Anda pengiklan di media sosial juga harus bayar. Nah, oleh karena itu, karena ada biaya yang keluar, Anda harus bisa mengukur berapa sih dampaknya biaya yang keluar ini terhadap orang yang datang ke tempat Anda bertanya. Kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam waktu 3 hari atau 5 hari dikasih batas waktu dan tidak ada orang yang datang ke tempat Anda, maka bisa dipastikan bahwa iklan ini gagal. Cari penawaran yang lain, iklan lagi, nggak ada masalah. Yang penting tadi konsepnya Anda harus tahu target pasar Anda siapa, terus Anda mau ngiklan ke mana, ya mereka berada di mana tempatnya, terus kesukaan mereka itu apa. Dan jangan lupa, orang ketika sudah dapat brosur Anda, tadi mereka hanya punya waktu sedikit, kurang lebih 2-3 detik untuk memastikan mereka tertarik apa enggak. Dan setelah 2-3 detik itu mereka akan membaca kontennya, dan pastikan juga mereka tertarik langsung dengan penawaran yang Anda berikan. Dan mereka hanya punya waktu mungkin cuma 10 detikan untuk memastikan bahwa mereka itu butuh apa enggak dengan produk yang Anda tawarkan. Jadi demikian teman-teman sekalian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat kami pribadi. Kalau misalnya teman-teman
teman-teman sekalian ingin berdiskusi, monggo bisa ngisi kolom komentar di bawah ini. Juga bisa menghubungi kami lewat WhatsApp atau lewat media sosial kami yang lainnya, Instagram atau website. Jadi sekian teman-teman, kami mundur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.